ngotovlog mendingan pakai HP atau mendingan pakai action cam katanya. Bilangnya GoPro, mending pakai action cam atau pakai GoPro merek apa? Sedikit saya kasih tahu, GoPro itu merek ya. Ya kameranya namanya action cam. Yang pasti sih kalau saya sih tim yang pakai action cam, karena saya nggak mau ganggu fungsi handphone. Tiba-tiba istri nelpon, baterai lowbat, waduh itu menambah masalah nanti. Ada yang bilang saya belum mampu beli action cam, itu sorry banget, jangan ngomong kayak gitulah. Nggak usah ngomong kayak gitu, karena pada dasarnya handphone dengan action cam itu lebih mahal handphone. Aduh, cumi. Aduh, mau opening ini malah disembur nih sama mobil truk. Oke semuanya, balik lagi dengan bukan jadi kagok, oi. Ya kadang-kadang beginilah ngevlog ya. Ntar lah, belum sah kalau belum opening. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Dino Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Mobil yang tadi nggak ramah lingkungan, soalnya ngebul. Aduh, pasti tenaganya di-upgrade tuh. Kali ini saya bukan mau ngomongin masalah tenaga mobil. Nah kan, main stop bang parkir teh heran saya mah. Padahal bisa nunggu dulu yang jalur utama lewat. Sebenarnya kalau mau dibahas ya, tapi udahlah, itu mah pesan aja ya. Tuh kan, balik lagi ke topik ah. Jadi sebenarnya hari ini saya nggak ada topik sebenarnya, tapi coba kamera saya on kan, tiba-tiba terbersit di kepala saya. Saya mau jawab pertanyaan. Pertanyaannya yang sering ditanyain sama saya, sesama motovlog pemula ya. Jadi katanya, Om, motovlog mendingan pakai HP atau mendingan pakai action cam katanya. Bilangnya GoPro, mending pakai action cam atau pakai GoPro merek apa? Sedikit saya kasih tahu, GoPro itu merek ya. Ya kameranya namanya action cam. GoPro itu mereknya ya. Jadi jangan nanya GoPro-nya merek apa. GoPro itu merek. Maksudnya mungkin action cam-nya merek apa gitu. Oh ya, oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Maklum kan baru ya. Saya juga dulu mungkin gitu ya. Jadi kalau dipilih-pilih kita ngomongin plus minus pakai HP atau pakai action cam. Coba kita bahas satu-satu ya. Pakai handphone. Oke. Pakai handphone berarti dari segi ngecas udah pasti dicas terus ya kalau handphone ya. Itu plusnya. Nah, lalu juga pakai handphone ketika ngedit nggak usah ditransfer dulu filenya, langsung diedit di handphone bisa. Pakai KineMaster, pakai banyak lah ya, pakai CapCut, pakai VM, banyak lah pokoknya. Pakai Power Director. Itu tadi mungkin dari segi baterai ngecasnya langsung, karena tiap hari tiap saat kita ngecas handphone. Lalu berikutnya dari segi ngedit tinggal nggak usah transfer file, langsung aja. Saya rasa itu ya. Lalu juga mungkin di momen-momen tertentu handphone selalu dipegang, ketika dapat momen langsung direkod bisa gitu, itu plusnya. Lalu juga apalagi ya, handphone ya. Karena jujur aja saya nggak ngonsep ini. Lalu nanti kita ini dulu, pindah dulu ke plusnya. Minusnya, nah minusnya handphone mungkin filenya, karena handphone itu kan kita pakai bukan cuma buat ngevlog ya. Handphone itu untuk kerja juga, untuk komunikasi juga. Jadi nyimpen file nanti penuh. Bisa jadi ketika ngevlog kita nggak tahu bahwa space memori di handphone kita. Oke lah kalau yang gede, kalau yang kecil kan ya ribet juga ya. Nanti tiba-tiba di tengah ngevlog itu penuh gitu ya. Nah itu minusnya. Tadi plusnya udah ya, minusnya. Lalu juga mungkin ketika kita jalan ngevlog pakai handphone, nah kan baterai pasti terkuras tuh. Setelah baterai terkuras, tiba-tiba ada perlu untuk nelpon atau untuk kerjaan atau apa gitu ya. Nah baterainya bisa lowbat tuh. Nah itu minusnya tuh. Jadi agak sedikit mengganggu ke
fungsi komunikasi ya. Bisa jadi ketika habis ngevlog nih baterainya low, tiba-tiba banyak telepon, ada keperluan gitu, bisa jadi ya kan. Lalu apalagi susah cari mic kalau menurut saya mah. Kalau menurut saya mic yang nggak noise itu susah. Bahkan ada beberapa handphone yang susah cari colokannya yang kompatibel gitu kan. Lalu apalagi nah kalau yang stabil, ada yang udah stabil, pasti yang terkini udah stabil ya, itu enak. Lalu penyimpanan ya kali ya, penyimpanan di helm gitu kayak half-face agak susah, harusnya pakai chest strap. Pakai chest strap kan harus pasang ini juga apa tuh ya chest strapnya, talinya, jadi kita kadang-kadang gerah karena kayak kita pakai belt gitu kan. Nah, disimpan di sini ya kan. Jadi agak harus berhenti dulu, nggak sesimpel pakai action cam ya. Nah, itu minusnya tuh. Lalu nggak wide ya, view-nya tuh nggak wide. Bisa juga sih pakai apa tuh namanya fish eye ya, bisa. Tapi kan sedikit agak ribet gitu ya. Nah, lalu sekarang kita beralih ke action cam. Action cam salah satu minusnya, saya ngomongin minusnya dulu. Kita harus keluarin budget untuk membeli action cam. Nah, itu aja sebenarnya minusnya. Bentar. Lalu minusnya ya, kita harus ngecas terpisah. Kadang-kadang juga lupa tuh, ya kan? Karena kadang-kadang kita hanya ngecas handphone, action cam lupa dicas. Nah, itu aja sih sebenarnya minusnya. Plusnya pakai action cam. Plusnya pakai action cam itu kamera bisa selalu dipasang seperti saya ini. Kalau kemana-mana saya pasti ready sebelah kiri ya. Nah, nggak apa-apa, orang lihat aneh nggak apa-apa lah, terserah. Kan orang mah bebas. Aneh katanya tuh ada apa di helmnya, ya biarin aja lah. Ntar juga tahu, ntar dia kepo, kasih stiker di helm, namain Denny Uban Gunawan. Oh, ternyata orang itu suka ngevlog katanya. Nah, siapa tahu subscribe ya. Nah, itu. Jadi plusnya pakai action cam itu bisa selalu standby pada saat kita reading, asal baterainya harus dicas juga. Itu plusnya. Lalu juga kita bisa punya beberapa baterai karena ada handphone. Kalau dibandingin handphone kadang-kadang baterainya nggak bisa diganti, habis cas kan gitu ya. Kalau action cam kan bisa dicopot, jadi kita punya cadangan baterai, itu plusnya juga. Lalu memorinya kita bisa kasih yang lebih besar. Dalam hal ini saya pakai 128 misalkan, jadi lebih puas ngevlognya, mau berapa menit, durasinya panjang gitu ya, itu lebih leluasa gitu. Nah, lalu apalagi plusnya ya, kita bisa simpen dulu filenya tanpa harus langsung edit, karena tidak mengganggu kapasitas di handphone ya. Aduh, siapa ini? Aduh, limit bos, gaskeun nah. Jadi itu plus action cam ya. Lalu action cam bisa ditaruh di kiri, di kanan, di dada juga bisa, di handphone, di motor juga bisa ya. Nah, itu plusnya tuh. Apalagi kira-kira bisa tambahin ya teman-teman ya. Mungkin ada yang kelewat sama saya, silakan bisa ditambahin plus minus pakai handphone dan action cam. Atau mungkin punya pengalaman khusus ya teman-teman semua, bisa tulis di kolom komen ya, untuk informasi ke teman-teman lainnya ya. Yang pasti sih kalau saya sih tim yang pakai action cam, karena saya nggak mau ganggu fungsi handphone. Tiba-tiba istri nelpon, baterai lowbat, waduh, itu menambah masalah nanti. Menambah masalah itu pokoknya mah. Saya kasih tahu ya, jangan sampai ngevlog itu menambah masalah. Jadi kalau pakai handphone sih seperti niat banget persiapannya gitu, karena pasang handphone. Kalau dipasang di helm gede juga ya kalau handphone ya.
Meskipun sebenarnya beberapa momen saya juga kadang-kadang ngambil pakai handphone di event-event tertentu ya. Bukannya jelek atau nggak boleh, bukan. Ini mah kan ngomongin pengalaman plus minus ya. Yang pasti sih salah satunya yaitu tadi yang paling menonjol, dengan action cam kita bisa langsung ngambil momen. Tapi kalau pakai handphone harus persiapan dulu, karena kalau handphone kan nggak mungkin dipasang terus di helm. Kalau pakai action cam kan bisa ya. Nah, ada yang bilang saya belum mampu beli action cam. Itu sorry banget. Jangan ngomong kayak gitulah. Nggak usah ngomong kayak gitu. Karena pada dasarnya handphone dengan action cam itu lebih mahal handphone. Tergantung tipenya juga. Tapi untuk beli action cam, hanya sekedar action cam itu di bawah 1 juta. Xiaomi mungkin sekarang harganya di angka 500-an dapat, B Pro dapat. Lalu apalagi SG cam atau apa ya, S-Piece, apalagi ya, saya lupa mereknya. Itu ada yang di bawah 1 juta kok. Rata-rata bisa, yang udah di mod itu bisa 600, 700 di forum-forum, coba carilah ya. Nah, artinya jangan sampai kita berkecil hati bilang bahwa saya cuma pakai handphone, sana pakai action cam. Action cam itu lebih murah daripada handphone, kecuali GoPro terbaru misalkan. Itu lain cerita ya. Kan bisa pakai yang sederhana dulu gitu kan. Bisa pakai yang terjangkau dulu. Kalau pilihannya, kata saya, yang bagus gambarnya menurut saya Xiaomi Y internasional, Xiaomi Y yang itulah pokoknya, yang Ycam itu. Nah, itu saya awalnya pakai itu. Itu gambarnya setara GoPro itu. Cuman sayangnya nggak pakai layar belakang. Nah, nggak pakai layar belakang, sama belum ada colokan mic. Kalau yang mau langsung ini apa, fiturnya bagus, B Pro itu udah ada colokan mic, layar belakang ada, bahkan bisa 4K kalau nggak salah tuh. Nah, jadi sebenarnya action cam kayak gitu terjangkau harganya. Cuman mungkin kita nggak sisihkan aja. Kalau beli langsung nggak bisa, kan bisa dicicil. Transaksinya sama temen nih, masukin aja ke Shopee. Pakai pay letter bisa 3 bulan atau 6 bulan tuh, dicicil sebulan. Kalau harganya 600.000, sebulan kan 100.000 tuh, bayar 6 kali bisa, ya kan? Jadi sebenarnya tergantung motivasi kita. Kita mau ada semangat gak buat konten, pasti mencari jalan keluarnya. Kalau kita nggak semangat konten ya susah. Terus juga harus enjoy ya. Kalau enjoy biasanya nggak pernah hitungan lah. Kalau enjoy kayak misalkan saya nge-vlog nih, wah nanti harus ribet beli bensin, pengeluaran gitu. Ya kalau enjoy mah hitung-hitung jalan-jalan aja. Jangan hitungan dulu. Yang penting hobi itu mengasihkan. Kalau tidak mengasihkan, kalau nge-vlog nggak asik, nggak bikin seneng, jangan. Lebih baik jangan, ganti aja hobi lain ya kan. Karena udah pada dasarnya nge-vlog itu hobi. Kalau kesananya menghasilkan, alhamdulillah, hobi yang menghasilkan. Kalaupun nggak menghasilkan, ya hobi aja. Sama kayak mancing juga kan, mancing ngeluarin duit. Atau main futsal, atau apalagi camping, mendaki gunung, itu kan mengeluarkan uang juga. Belum tentu ada feedbacknya. Tetapi kan kalau menyenangkan, kita nggak hitungan ya. Nah, mungkin segitu aja informasinya. Tetap semangat ya. Jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya di channel Denny Urban Gunawan. Bye bye.